Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga hari ini menjadi hari-hari yang spesial. Hari di tengah pekan, di hari Rabu. Semoga tetap semangat untuk senantiasa beramal yang terbaik, memberikan karya-karya yang terbaik untuk bekal kelak di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, para tabi'i, tabi'u wa tabi'in, dan semoga salawat serta salam itu juga terlimpah kepada kita dan dicatat sebagai umatnya oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini Insya Allah kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Segera beramal, berlomba dengan ajal. Materi kali ini akan membahas tentang Riyadhus Shalihin, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga di sini sudah bergabung Pak Rustam, teman-teman kami di Khalifatur. Mari kita awali dulu mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dengarkan wejangan dari Bunda Empet pagi ini. Silakan Bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini mengumpulkan kita dalam rangka silaturahmi dan tholabul ilmi. Semoga kita hari ini siap-siap dengan beramal dan berlomba dengan ajal. Memang kematian itu datang tidak diberitahu dan itu rahasia Allah, maka selalulah kita berbuat dalam kebaikan dan kebaikan. Siapa tahu nanti kalau ajal memanggil kita. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih kepada Ustadz Gun-Gun, Ustadz Mu, Pak Rustam, dan seluruh hadirin yang hari ini bisa mengikuti. Mudah-mudahan dengan adanya kita membuka HP-nya ataupun laptopnya hari ini menjadikan saksi kelak di akhirat untuk mendapatkan ilmu bagaimana kita beramal dan berlomba-lomba dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan dalam kesempatan ini marilah kita selalu tidak lepas daripada doa dan doa, karena bagaimanapun juga adalah doa itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin, dan kita diwajibkan hanya untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Itulah tugas kita di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet, singkat, padat, jelas. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum Ustaz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih di masjid kah hari ini atau sudah kembali ke rumah? Langsung ke bumi. Alhamdulillah. Baik Ustaz Gun-Gun, segera beramal berlomba dengan azal. Pagi ini qadarullah di masjid kami ada yang meninggal. Mudah-mudahan setiap amal bisa diterima oleh Allah. Dan kita doakan Bapak Ibu sekalian, siapapun yang hari ini diuji oleh Allah dengan sakitnya, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa dan disehatkan, bisa bergabung kembali di Jum Bait Khalifatur ya. Terima kasih. Mangga Ustaz Gun-Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khatu iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini, yang mempertemukan kembali antara ruh kita dengan jasad kita sehingga kita bisa bangun lagi di pagi hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya.
Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih-solihah, umat nabinya yang senantiasa bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya, sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwatu iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kesempatan pagi hari ini kita coba belajar mengambil ibrah dari bab yang ke-10, yakni mubadarah, ya, bersegera dalam melakukan kebaikan dan memotivasi diri untuk selalu melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu, ya. Di bab ke-10 ini Imam An-Nawawi memulai dengan mengutip ayat dari Quran surah Ali Imran, Al-Baqarah ayat 148, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kemudian beliau juga mengutip Quran surah Ali Imran ayat 133, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dua ayat ini kalau kita pelajari secara bahasa, ya, dua-duanya berkonotasi cepat, ya. Dua-duanya berkonotasi cepat. Yang pertama saro'a, ya, kemudian yang keduanya itu sabaqo, ya. Jadi yang pertama itu saro'a, yang keduanya sabaqo, ya. Dua-duanya ini bermakna cepat. Kalau saro'a itu lawan dari kata diddul bata, ya. Al-bata itu artinya lambat, ya. Ini lawan daripada lambat. Nah, kalau ini diartikan itu berlomba, ya. Berlomba itu artinya tidak membiarkan lawan menang, ya, berlomba. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran, kan gitu, ya. Ada musabaqah tilawatil Quran. Nah, kemudian nanti kalau kita pelajari dulu, nantinya ada as-sa'yu, ya. As-sa'yu. As-sa'yu itu seperti kata sa'i, ya. Kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, ada sa'i. Sa'i itu berjalan cepat, tidak lambat, ya. Sa'i itu yang sunnahnya itu adalah berjalan agak cepat, gitu. Kemudian nanti ada kalimat dalam Al-Qur'an itu firar, ya. Firar itu artinya apa? Rusuh, ya. Rusuh atau bersegera, gitu. Al-ajalah, ya. Itu. Nah, ini kemudian ada juga yang nantinya nafar, an-nafru, ya. An-nafru seperti dalam ibadah haji ada nafar ula, nafar sani, ya. Walaupun berangkat, tetapi berangkat itu sebuah keharusan, ya. Makanya nafar ini bisa diartikan kepanikan, ya. Jadi walaupun seseorang masih betah di Mina, ya, untuk menikmati jamuan, kan gitu. Kalau di Mina itu kan dia tidak ngerjain apa-apa, ya. Hanya diam saja, ya, sholat saja diringkas, ya, 2 rakaat gitu kan. Di waktu zuhur 2 rakaat, di waktu asar 2 rakaat, kemudian tinggal makan, nggak ada aktivitas lain, ya, selain ibadah kepada Allah. Nah, walaupun kita betah di situ, tetap kita harus berangkat. Nafar, ya, nafar itu artinya nafru itu bersegera berangkat. Nah, Allah menggunakan kata nafar ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya, ya, untuk berperang. Ya, kata Allah, infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun dalam keadaan merasa berat. Jadi mau nggak mau harus berangkat, ya, harus pergi. Ini untuk urusan akhirat, ya. Kemudian yang keempat ini apa? Firar. Firar itu artinya apa? Bersegera, ya, berlari, gitu. Seperti misalkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat, ini saya coba tulis ayatnya, ya, biar
bisa jadi pelajaran nanti ini. Fir'aun ini surat Al-Adiyat, Az-Zariyat 50 ya. Kemudian kalau An-Nafar ini At-Taubah surat ke-9 ayat 41 ya. Kemudian kalau As-Sa'yu itu seperti dalam Quran surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ya. Ayat ke-9 ya. Kemudian As-Sabaqah tadi surah kedua ayat 148 ya. Nah, kemudian As-Sarwa ini Quran surat ketiga ayat 133 ya, surat 133. Nah, ini kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an ketika Allah Ta'ala menyeru hambanya untuk berbuat kebaikan untuk urusan-urusan akhirat, maka selalu menggunakan kalimat-kalimat yang berkonotasi cepat ya. Seperti ini saro'a ya. Saro'a itu artinya diddul bata, lawan daripada lambat. Kata Allah wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan mendapatkan surganya. Artinya untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya tidak bisa dilakukan dengan berleha-leha, ya, tidak bisa dilakukan dengan lambat, ya, tetapi harus bersegera, harus menunjukkan keseriusan. Nah, kalimat saro'a ini menunjukkan keseriusan kita bahwa kita butuh akan hal itu, ya, gitu. Kita butuh akan hal itu. Kemudian kalimat sabaqa yang kedua, fastabiqul khairat kata Allah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya yang namanya berlomba tidak kalah oleh orang lain gitu. Nah, kita sering saksikan misalkan ketika Jumatan banyak di antara saudara-saudara kita, bapak-bapak ya, ketika Jumatan, ketika melihat shaf yang masih kosong, maka mereka membiarkan orang lain, bahkan mempersilahkan orang lain untuk mengisinya. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan, ya, sebuah kekeliruan ketika mempersilahkan orang lain untuk mendahului kita, untuk mengisi tempat yang berada di depan kita. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan, ya. Seharusnya apa? Kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas fi shafil awal wa fin nida, ya. Seandainya manusia tahu keutamaan mengisi shaf yang pertama, memenuhi panggilan azan, ya, maka sungguh kata Nabi SAW mereka akan saling berlomba, sekalipun mereka harus melakukan undian, ya, seandainya mereka tahu. Tetapi karena kejahilan kita, ya, karena kebodohan, kekurangtahuan, maka kesempatan-kesempatan tersebut kita biarkan dilalui, ya, begitu saja tanpa kita mengambilnya. Justru malah kita memberikan kesempatan emas tersebut kepada orang lain. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Padahal dalam urusan kebaikan harus fastabiqul khairat, ya. Nah, kemudian as-sa'yu. Yang ketiga as-sa'yu. As-sa'yu ini yakni apa? Wa yasta'milu lil jadi fil amr, ya. Jadi as-sa'yu itu kita merefresh diri, ya. Bagaimana caranya supaya kita melakukan kebaikan, kita bersemangat melakukannya. Jadi kita harus cari faktor pendukung, ya. Ketika kita melakukan kebaikan itu kita cari faktor pendukung supaya kita tetap bersemangat. Makanya salah satu sunnah dalam ibadah sa'i sebelumnya apa? Sebelumnya kita minum air zam-zam dulu kan setelah selesai tawaf, kemudian kita mencurahkan air ke atas kepala kita kan. Tujuannya apa? Biar kita lebih segar lagi gitu, ya, supaya kita lebih segar lagi. Nah, ini di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya, ketika Allah menyeru orang-orang beriman untuk melakukan sholat Jumat, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Yang namanya bersegera di sini, refresh dulu diri kalian baru berangkat. Makanya hukum mandi sholat Jumat itu minimal apa? Sunnah muakkadah, minimal itu. Ada yang mengatakan wajib tuh, ya, mandi di hari Jumat itu. Kenapa? Karena biar seger, ya, biar kita bersegera, kita bersiap-siap, kita pakai pakaian yang terbaik, ya, kita pakai parfum yang wangi kan begitu. Kemudian kita baru berangkat. Nah, ini as-sa'yu. Nah, ini untuk urusan akhirat konotasinya selalu begitu, selalu cepat, bersegera, ya, persiapkan diri dan seterusnya. Kemudian firor, ya, firor itu berlari, ya, bersegera seolah-olah kita itu panik gitu, ya, menghadapi keadaan ini. Fafirru ilallah kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 50. Inni lakum nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah.
segera kembali mentaati Allah. Kenapa? Karena mentaati Allah, melaksanakan ibadahnya itu adalah sebuah kebutuhan, tidak bisa ditunda-tunda. Sebagaimana ketika kita sedang haus, ya, kalau kita sedang haus, kalau kita sedang habis sepedahan, misalkan habis lari, ya, nafas kita tersengal-sengal, ya, badan kita haus, ya, dehidrasi, misalkan, maka kita akan bersegera mengambil itu. Nah, kebutuhan zikir kita kepada Allah, kebutuhan zikir kita, kebutuhan nutrisi ibadah, ya, bagi ruh kita itu sebagaimana kebutuhan ikan terhadap air. Ya, jadi benar-benar harus disegerakan, nggak bisa ditunda-tunda. Makanya kalimatnya fafirru ilallah, ya, berlari cepat, ajalah. Nah, yang kelimanya an-nafru, ya, nafar. Nafar itu tadi berangkat, mau nggak mau kita harus berangkat untuk urusan akhirat itu. Kenapa? Karena mau nggak mau kita akan mati, ya. Mau nggak mau kita akan mati. Artinya kita harus benar-benar mempersiapkan diri, membekali diri untuk kehidupan nanti, gitu. Jadi nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu beberapa kalimat ya di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah Ta'ala menyeru kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan akhirat, ya, dengan kalimat sara wasari'u, dengan kalimat sabaqa fastabiqu, dengan kalimat as-sa'yu fas'au ila zikrillah, kemudian dengan kalimat firar fafirru, dan juga dengan kalimat an-nafru nafar, ya, infiru khifafa wasiqala. Itu beberapa kalimat. Nah, berbeda dengan ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk hidup di dunia ini, mencari kehidupan dunia ini. Maka kalimat yang digunakan itu hanya sekedar kalimat masyi, ya. Masyi itu artinya ya berjalan ringan saja, santai saja. Seperti dalam Quran surah Al-Mulk, ya, surah ke-67, ya, ayat ke-15. Nah, ini famshu fi manakibiha, kata Allah. Famshu, ya, famshu itu berjalan ringan, ya. Berjalan biasa saja. Kalau untuk urusan dunia, berjalan biasa saja. Kenapa? Karena Allah sudah menundukkan dunia ini. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula, ya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, ya. Famshu fi manakibiha. Enggak ada orang yang mati kecuali sudah disempurnakan oleh Allah rizkinya, kan begitu? Tidak ada seseorang yang mati, ya, kecuali sudah sempurna rizkinya. Artinya setiap orang yang mati sudah Allah sempurnakan rizkinya. Setiap orang yang hidup Allah sudah jamin rizkinya. Nah, itu ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain sebagai perbandingan, ya, kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang akhirat, maka kalimat-kalimat yang digunakan itu selalu berkonotasi cepat, ya, berkonotasi bersegera, berkonotasi berlomba, ya, tidak boleh membiarkan orang lain menang dalam urusan ibadah itu. Makanya ada kaidah al-isar fil ibadah mamnu'un, ya, isar dalam ibadah itu mamnu, tertolak, nggak boleh, ya. Kayak tadi misalkan, ya, ada orang yang Jumatan misalkan mempersilahkan orang lain, ya, ini nggak ada urusannya orang itu sudah tua atau belum, gitu, nggak ada urusannya, ya, nggak ada urusannya. Kalau misalkan ada tempat yang kosong, kita harus bersegera berlomba memasukinya, ya, gitu. Beda kalau dengan urusan dunia, kita harus mendahulukan orang-orang yang sudah tua, gitu, ya. Kalau urusan dunia misalkan makan, persilakan dulu orang lain, ya, kalau untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan ibadah, ya, maka tidak seharusnya kita mendahulukan. Sebagaimana ada sahabat Nabi, ya, ketika itu Nabi SAW menyeru berperang, kemudian aturannya orang yang cuma ada 2 laki-laki di keluarganya, makanya salah satu yang berperang, yang satu menjaga rumah, ya, bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, kemudian diundilah gitu. Ketika itu masih ada usum undian, kan gitu. Karena yang menang itu selalu anaknya, ya, selalu anaknya. Nah, pada waktu perang Uhud, ya, pada waktu perang Badar kalau tidak perang Badar, karena beberapa kali terjadi peperangannya, walaupun ada yang kontak fisik, ada juga yang tidak. Nah, kemudian si anaknya ini selalu menang. Ketika diundi itu menang terus, ya. Sampai pada waktu perang Badar, ya, bapaknya, wahai anakku, katanya, untuk kali ini biarkanlah aku yang menang, katanya. Biarkan aku yang berangkat berperang. Coba bayangkan, ya, ada seorang bapak, ya, berlomba dalam kebaikan, ya, ingin berperang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sampai mengeluh kepada anaknya, sampai mengemis kepada anaknya, wahai anakku, untuk kali ini saja biarkan bapak yang berangkat. Apa jawaban anaknya? Wahai bapakku, ya, kalau bukan karena surga yang menjadi jaminannya, maka demi Allah aku akan mengalah kepadamu. Coba tuh, ya. Ini kata anaknya. Walaupun dengan qadarullah, ya,
dua-duanya memang mati di medan perang. Ya, anak dan bapak ini mati di medan perang. Walaupun pada peperangan yang berbeda. Anaknya lebih dahulu, ya, anaknya lebih dahulu meninggal sebagai syahid, ya, kemudian baru bapaknya. Tapi ini bagaimana luar biasanya orang-orang dahulu, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak membiarkan orang lain mendahuluinya, sekalipun itu bapaknya, gitu, ya, sekalipun itu bapaknya. Makanya kita harus coba, ya, mengenal kembali, ya, bagaimana anjuran-anjuran Rasulullah SAW untuk bersegera melakukan kebaikan. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Imam An-Nawawi menulis salah satu menyampaikan hadis yang pertama, ya, di dalam bab ini. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal salih sebelum datangnya fitnah, bencana yang menyerupai penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Sehingga seseorang pada waktu pagi hari beriman dan sore harinya ia menjadi kafir. Atau seseorang pada waktu sore hari beriman tetapi waktu pagi ia menjadi kafir. Orang itu rela menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Ya. Gitu. Jadi ini ancaman dari Nabi SAW, ya, betapa kita harus menyegerakan, ya, amal kebaikan. Kata Syekh Utsaimin, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam riwayat yang dinukilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal, yakni bersegeralah kalian untuk melakukannya. Yang dimaksud dengan amal salih adalah setiap amal yang dilakukan oleh seseorang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini amal salih ini, ya. Amal salih adalah amal yang dibangun atas dua perkara, ikhlas dan muttaba'ah, ya, ikhlas dan muttaba'ah. Nah, inilah perwujudan dari syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Adapun amal yang tidak ikhlas maka tidak dikatakan sebagai amal salih. Ya, seperti seseorang yang salat namun ia ria dengan salatnya, maka amalnya tidak diterima walaupun ia telah menyempurnakan syaratnya, rukun, kewajiban, sunnah, tumanina, dan memperbaiki seluruhnya sempurna secara lahir. Akan tetapi amal ini tidak diterima karena bercampur dengan syirik, ya. Karena bercampur dengan syirik. Seseorang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima amal itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Yakni yakni jika seseorang menyekutukanku, maka aku tidak membutuhkan sekutunya itu. Nah, ini hadirin waktu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya, yang namanya amal saleh, sekali lagi segala sesuatu yang kita kerjakan ikhlas karena Allah dan muttaba Rasulullah SAW, ya. Artinya ketika kita memiliki rencana untuk melakukan amalan tersebut, maka segeralah beramal, ya. Kata Nabi, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal itu, ya. Jangan sampai kita nanti keduluan sama apa? Karena datangnya fitnah. Akan terjadi fitnah, kata Nabi SAW, yang menyerupai malam yang gelap gulita. Beliau mengabarkan bahwa akan terjadi fitnah menyerupai malam yang gelap gulita, yakni keadaan menjadi sangat gelap, tidak tampak cahaya. Orang-orang tidak mengetahui kemana mereka harus pergi, sehingga mereka bingung dan tidak tahu kemana mesti melangkah. Ya, kita memohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari fitnah dan bencana ini. Kapan fitnah itu terjadi? Nanti, ya. Pertama, kalau bukan ajal, kalau kita mengalami hari kiamat, maka fitnah-fitnah tersebut akan menghampiri kita. Ya, bagi kita yang saat ini ada, ya, maka
Fitnah itu adalah ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu kita tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Ya, adapun nanti di akhir zaman, ya, fitnah yang berat adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Di mana orang yang melihat Dajjal, orang yang menyaksikan Dajjal, kalau dia tidak lari, maka mudah sekali dia untuk terbawa ya oleh Dajjal tersebut, oleh hasutan Dajjal tersebut. Ya, makanya kata Nabi SAW, bersegeralah. Ya, kenapa? Karena boleh jadi orang-orang itu terfitnah dengan fitnah dunia. Misalkan banyak kita saksikan ya, ada orang-orang yang diuji oleh Allah kelaparan, kemudian kelaparan itu menyebabkan dia menjadi kufur, ya menjual agamanya hanya untuk sekedar makan nasi bungkus misalkan ya, hanya sekedar Indomie misalkan ya, dan itu masih terjadi sekarang ya, masih banyak sekarang ini terjadi, orang menukarkan agamanya dengan harga yang sangat murah ya. Belum lagi nanti ya fitnah-fitnah yang luar biasa ya, bagaimana orang terbujuk rayu ya oleh kenikmatan dunia yang menjadikan dia lupa akan agamanya, betul tidak ya? Banyak sekali orang-orang disibukkan dengan kehidupan dunia ini. Orang meninggalkan sholat, ya, orang melalaikan sholat, ya, orang tidak mau menunaikan zakatnya misalkan karena apa? Karena sayang, ya, karena sayang dengan harta yang sudah dikumpulkannya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu hadis yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau kita berada di penghujung zaman ini ya, maka jangan sampai fitnah itu datang kepada kita ya, minimal apa? Fitnah dunia. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Sirwah dari Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu an, ia berkata, kata beliau, Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fil 'asr. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah pada waktu salat Asar. Fasallam, kemudian Nabi salam, summa qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujar nisa'i. Kemudian setelah salam beliau cepat-cepat bangkit melangkahi barisan pundak para sahabat menuju ke kamar salah satu istrinya. Fafazi'an nas min sur'atih. Para sahabat terkejut melihat keadaan beliau yang tergesa-gesa. Nah, tadi kalimatnya sur'ah ya. Cepat, bersegera gitu. Fa kharaja alaihim. Setelah itu beliau keluar lagi. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atih. Kemudian Rasulullah ketika keluar melihat para sahabat yang terheran-heran karena sikap beliau tadi. Kemudian beliau mengatakan, zakartu syai'an min tibrin indana. Kata Nabi SAW, aku teringat dengan sepotong emas yang ada pada kami. Fakarihtu ayyah bisani. Dan aku tidak ingin terganggu karenanya. Fa'amartu biqismatih. Maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Nah, ini hadis ya yang menunjukkan kepada kita, pertama ada beberapa hikmah di dalam hadis tersebut. Ya, pertama, orang yang sholatnya khusyuk bukan berarti tidak terganggu. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau sedang sholat, beliau terkena bukan terkena, ya teringat sesuatu, yakni emas yang disimpan di rumah beliau, ya di salah satu kamar istrinya. Ketika sholat beliau teringat itu, ya. Makanya wajar kalau kita sholat kemudian teringat sesuatu, tapi yang tidak wajar adalah ketika teringat kita teruskan tuh ingatan kita. Ya. Contoh misalkan ketika kita sedang sholat tiba-tiba ingat di mana letak kunci berada. Ya. Nah setelah ingat, oh pantesan tadi jadi diurut tuh ya. Dalam sholat itu diurut ya bacaan-bacaan ya, tapi kita sedang mengurut kejadiannya. Ya. Oh iya tadi saya tuh ke kamar mandi, dari kamar mandi kemudian ngambil anduk di lemari. Oh ternyata di lemari. Nah ini nggak boleh kalau begitu ya. Tapi kalau sudah teringat, oh ya di situ udah teruskan lagi ya. Jadi yang namanya khusyuk itu adalah kita kembali ke jalur awalnya. Nah Nabi juga sama ya, bukan berarti Nabi meneruskan pikirannya, tidak ya. Jadi kalau ada lintasan-lintasan tertentu itu namanya hajis ya. Hajis itu lintasan yang seketika tiba-tiba muncul ya, dan itu memang bisa datang dari syaitan juga ya. Tapi kalau Nabi tentu tidak ya. Tapi kalau kita mah sering banget begitu teh, dan kita teruskan tuh ya pikiran kita untuk
terus aja mikir gitu ya. Ya, mikir gitu. Nah, ini fitnah juga nih, fitnah nih ya. Fitnah, jangan sampai kita tergoda dengan itu. Makanya yang namanya khusyuk itu sekali lagi bukan kita tidak mendengar apa-apa, ya. Khusyuk itu bukan berarti kita tidak ingat apa-apa. Khusyuk itu bukan berarti kita fokus kayak kontemplasi, bukan ya. Tidak seperti itu. Nabi SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya, kan? Digendong, diturunkan lagi, gitu kan? Boleh seperti itu. Tetapi bacaan kita tetap fokus di relnya, di tracknya, ya. Bacaan kita tetap di situ, pikiran kita tetap fokus di situ. Itu yang namanya khusyuk, ya. Nah, ketika ada godaan, maka kita mampu untuk mengembalikannya kembali. Itu yang namanya khusyuk. Itu satu tuh hikmah di balik hadis ini, ya. Jadi ketika sholat, ketika kita teringat sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Yang kedua, di dalam hadis tersebut, ya, bolehnya menunda sesuatu, ya, karena ada urusan yang lebih penting, ya. Zikir itu adalah sesuatu yang penting, ya, yang mengiringi sholat. Nah, ternyata di dalam hadis ini digambarkan bahwa Nabi begitu selesai salam, Nabi berdiri, kemudian Nabi langsung berlari, ya. Kenapa? Karena takut mungkin ada kekhawatiran. Itu adalah titipan orang. Itu titipan orang untuk segera dibagikan. Aku tidak mau terganggu dengan itu, kan gitu. Aku tidak mau terganggu dengan apa yang ada pada diriku, dan aku harus segera membagikannya, ya. Jadi boleh tuh ya kita menunda zikir, ya. Kalau misalkan ibu juga sama, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, misalkan ketika ada ketika kita beres sholat, tiba-tiba ada tamu datang misalkan, ya, ke rumah kita, ngetuk-ngetuk pintu, pas dilihat misalkan ternyata orang dekat kita, ya. Bu, jadi ingat, setiap yang mengetuk tamu itu, yang mengetuk pintu itu belum tentu tamu, ya. Jadi jangan dianggap setiap yang mengetuk pintu itu tamu, bukan. Tamu itu adalah ketika yang sudah seseorang yang sudah kita persilahkan ke dalam rumah, itu tamu. Kalau masih di luar, kita bisa menyuruhnya masuk atau kita bisa menolaknya. Itu seperti tukang paket misalkannya, tidak setiap tukang paket yang ketuk harus dibuka, gitu ya. Ya, karena itu belum tentu tamu, ya. Atau orang yang tidak kita kenal, ya. Jadi jangan dianggap yang namanya memuliakan tamu itu setiap orang yang mengetuk itu harus dibuka. Bukan, ya, bukan begitu, gitu. Jadi tamu itu ketika kita persilahkan orang tersebut masuk ke dalam rumah kita, itu baru tamu. Selama masih di luar, ya, itu belum tentu jadi tamu, ya. Nah, itu pilihan kita. Mau dibiarkan, mau dibuka, silahkan. Tapi kalau kita sudah tahu, ya, kita sudah janjian, ya, bikin appointment misalkan, jam 10 saya akan datang, ya, itu sudah bisa dipastikan, ya, insya Allah itu teman kita, tamu kita, maka kita harus membukanya. Nah, contoh misalkan setelah selesai sholat, ya, kita baru salam, kemudian ada teman kita tadi yang janjian dengan kita, maka boleh kita bukakan pintunya dulu, ya, boleh bukakan pintunya dulu, dipersilakan masuk. Nah, ini mubadarah juga, ya, menjegerakan kebaikan. Kemudian kita menundanya untuk untuk berzikir, boleh seperti itu. Nanti setelah kita berzikir kembali, boleh kita lanjutkan, ya. Bahkan Nabi SAW pernah suatu saat menunda sholat ba'diyah duhur, ya, dilakukannya setelah ba'diyah asar, ya, pernah tuh, ya. Kenapa? Karena ada satu urusan. Beliau bersegera untuk melakukan urusan tertentu yang jauh lebih urgent, ya. Jadi begitu selesai sholat duhur, beliau melakukan satu urusan yang itu tentu urusan yang jauh lebih penting. Nah, baru setelah selesai baru setelah masuk waktu asar, beliau melakukan sholat ba'diyah zuhur tadi, ya. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa ketika ada hal-hal yang urgent ya Bu, ya, ingat urgent, bukan sinetron nggak urgent. Ya. Sinetron nggak urgent, ini yang urgent, ya, yang benar-benar penting, boleh kita menunda urusan kita, urusan ibadah kita, dan kemudian kita lakukan lagi setelahnya. Contohnya tadi, ya, Nabi SAW menunda zikir karena ada sesuatu yang lebih penting, kemudian Nabi SAW menunda sholat ba'diyah zuhurnya, kemudian dilakukan ba'diyah asar. Kenapa? Karena ini bagian dari mubadarah, bersegera dalam melakukan kebaikan, sehingga kita harus tahu prioritas mana yang harus didahulukan, ya. Ya, karena waktunya sudah habis, ya, itu saja dulu, silakan, ya. Udah ada kode, maka silakan saya kembalikan kepada Ustaz Muh, ya. Baik, terima kasih Ustaz Gun-Gun. Ini menarik, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan untuk orang lain, tentunya buat diri kita. Ini menjadi lahan dakwah nih.
ketika kita berlomba dalam kebaikan, kadang nih kalau kita duduk di pengajian suka paling belakang. Iya. Nggak mau dekat dengan ulamanya. Kalau di madrasah, sekolah, nggak mau duduk di meja depan. Maunya di meja belakang. Kalau Jumatan, selalu cari dinding belakang dan tiang. Iya. Jarang di saf pertama. Jika Ini siram. menarik. Ya, makanya nih ibu-ibu buat saya nih yang punya adik nih kalau mencari jodoh, katanya para asatid di kami, Ustaz, itu carilah jodoh Iya. orang yang mau duduk saf paling depan. Jangan mau cari jodoh itu yang suka nyender di tiang. Kenapa saya Ustaz? Saya tanya, bagaimana mungkin isinya bisa jadi sandaran ke suaminya, suami aja nyendernya ke tiang. Jadi kalau cari jodoh maunya yang saf depan aja cari. Baik, ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Yuniarti ya. Terima kasih Bu Yuniarti, ini selalu rajin paling duluan nih Mas. Beliau Iya. alhamdulillah Iya, sehat Bu Yuniarti. Baik, ini pertanyaannya begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Bagaimana solusi berlomba dalam kebaikan urusan dunia yang didahulukan dengan urusan akhirat? Contohnya misalkan mau ke masjid, kita harus segera bersiap diri ketika ada pemanggilan. Tapi suka muncul sikap itu natuna azan. Itu kagok lah, korek. Belum komat. Kalau sholat taraweh, biasanya di sholat taraweh nih, orang lain sudah takbir, nanti tunggu surat pendek aja. Apa kalau surat pendeknya? Kalau Anas baru kita takbir. Kalau Yasin nanti belakang. Nih, fenomena ini sering terjadi di tarawehan. Apalagi kan 60 hari lagi, kurang lebih berapa lagi ya? Berapa bulan lagi kita akan menghadapi Ramadan? Ya, 65. 65 hari lagi. Biasanya nih kalau kita, saya pribadi, Ustaz, kalau lihat imamnya nih, kalau misalkan apa nih setelah Al-Fatihah, kalau suratnya Al-Ghasyiyah, angkewe di tengah-tengah baru takbir. Panjang. Apalagi kalau sudah mendengar Alif Lam Mim Al-Baqarah ya. Padahal cuma 5 ayat yang dibaca. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, solusinya nih. Ya, saya jadi teringat kisah itu ya. Ada orang yang tarawehan itu ya, kemudian begitu pertama kali taraweh, karena mungkin dia baru belajar Islam, begitu taraweh, rakaat pertamanya itu kan biasanya gonta-ganti itu di masjid itu ya. Al-Baqarah tuh yang dibaca, begitu pulang dia agak-agak jengkel gitu kan, agak jengkel. Tadi surat apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah apa itu? Apa namanya? Sapi Al-Baqarah teh sapi kan itu. Oh, itu teh sapi Al-Baqarah teh. Nah, hari keduanya ternyata ganti imam ya. Saya nggak mau itu dulu nggak mau masuk dulu katanya gitu. Kenapa? Nanti aja tunggu dulu bacaan imamnya apa. Nah, begitu imam baca ternyata surah Al-Fil. Ini surat apa nih ke temannya? Ini Al-Fil. Apa Al-Fil? Gajah, balik cenah kamar lagi Al-Baqarah panjang komode iya gajah. Gitu. Jadi ingat cerita. Iya, gini ya pertama apa tadi ya sebagai patokan bahwa kenapa kita harus bersegera ya? Kenapa? Karena belum tentu waktu kita masih tersedia ya ketika kita merencanakan nantilah bentar lagi, nanti bentar lagi gitu kan. Gitu. Dan bahkan kalau bapak-bapak gitu kan, jangan sampai dia tertinggal takbir ya. Jangan sampai tertinggal takbir bersama imam kan kalau sholat berjamaah itu ya. Artinya gini, kalau kita punya concern ya bahwa hal itu adalah sesuatu yang penting, maka tentu kita akan bersegera untuk melakukannya. Ya, kalau kita punya concern, ini sesuatu yang penting nih, gitu kan? Samalah ketika kita memiliki satu urusan yang kita anggap penting, maka kita akan bersegera melakukannya, gitu. Untuk urusan dunia, ya. Kalau kita sedang sakit, ya, kalau kesehatan itu penting, maka kita akan bersegera untuk berobat, ya. Kita akan bersegera untuk pergi, ya, melihat bagaimana tinjauan medis kita, gitu kan ya. Nah, gitu. Itu kan apa namanya? Sesuatu yang kita anggap penting gitu loh ya. Gitu. Begitu pula sholat ya, begitu pula panggilan azan ya. Toh lama kelamaan juga itu akan kita tinggalkan, betul tidak ya? Kesibukan kita ya, selama kita masih meyakini sholat itu sebagai satu kewajiban, maka sesibuk apapun kita tetap ujung-ujungnya mah akan kita tinggalkan. Nah, tetapi ini yang namanya godaan setan ya. Kita sengaja tuh disibukkan oleh setan, kita sibuk sehingga apa? Sehingga kita melakukannya pas begitu mau habis waktunya.
Dan ini kata Ibnu Katsir salah satu di antara tanda sahun, ya. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makna sahun kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya adalah menunda-nunda sholat walaupun ujung-ujungnya dia tetap sholat. Ya, jadi artinya kenapa mesti ditunda-tunda kalau ujungnya dia tetap sholat kan gitu. Nah ini kalau bukan godaan setan, ya tentu apalagi kan gitu. Nah makanya kita harus bisa melawan hal tersebut ya. Gitu. Allahu taala alam. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Ya. Kalau tidak ada nih Ustadz, kemarin di tempat kami itu ada Ustadz Abu Haikal membahas tentang tafsir isti'adah tentang ta'awudz. Ternyata nama setan yang sering mengganggu kita kalau habis takbir itu namanya khinjab. Jadi namanya itu khinjab Ustadz katanya. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, oh kuncinya di situ. Oh, uangnya di situ. Oh, gitu. Nah, namanya teh hijab yang sering mengganggu katanya. Sama kalau anak kecil, setan kecil itu namanya si Wahlan. Menarik gitu kalau nama-nama setan itu. Tapi terkena diapalkan lah ya. Jadi apa? Terkena diapalkan. Bisi nanti apa namanya kamu punya cucu ya punya anak lagi. Iya. Yang keinget nama itu. Iya, jadi katanya kata Ustadz hati-hati kalau kasih nama jangan hati-hati ya, kasih nama. Itu setan yang sering mengganggu gitu ketika sholat gitu. Ya, hijab, wahlan gitu ya. Jadi kalau ada anak yang sholat di masjid ini baong gitu, wahlan. Ya, tapi udah nggak disebutkan mesti ngamak orang tuanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung saja. Insya Allah nanti kajian-kajian pagi ini akan tayang juga di YouTube. Bu Yuniarti, silakan. Apa ya Pak Ustadz? Enggak, itu nggak buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Misalnya kita tuh kan sering misalnya kita ingin berbuat kebaikan ya. Ada sesuatu misalnya kita pengen beramal, misalnya pengen bersedekah atau berbuat kebaikan yang lainnya. Nah, bersedekah itu kadang-kadang kita yang saya pernah pengalaman itu benar-benar pengalaman Pak Ustadz. Jadi saya tuh pernah di pom bensin. Jadi ada itu enggak saya tuh masih sekolah ya Pak Ustadz. Saya sedang mengisi bensin. Jadi saya tuh ingin memberikan sedekah kepada orang tersebut. Ya orangnya sih enggak emang kita nggak tahu juga dari hatinya, kita nggak tahu juga ya Pak Ustadz. Jadi dari luarnya sih orangnya baik-baik dan rapi. Tiba-tiba saya memberikan hanya sedikit ya Pak Ustadz, memberikan berbentuk uang. Nah, sesudah saya memberikan itu, ternyata orangnya menghina, kok ini uangnya hanya sedikit. Terus uangnya itu langsung dibuang tuh Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Monggo Ustadz Gun. Iya. Ya itu mah apa ya? Ya udah kita nggak usah sakit hati ya. Kalau kita ikhlas karena Allah, kita nggak usah sakit hati ya. Ya walaupun yang godaan itu kan ada. Kan gini kan kita itu beramal bukan karena manusia ya. Jadi gini. Kata Fudail bin Iyad ya, al-amalu li ajlin nas asyirik ya. Tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya ya. Beramal karena manusia itu syirik. Artinya kalau orang beramal karena manusia ya, tadi karena kita beramal karena lihat tampilan atau apa ya itu berarti kan karena manusia sebetulnya ya. Tapi kalau kita memang adanya seperti itu walaupun itu orangnya rapi, masa sih kita mau infak? Wah ini mah pakaiannya rapi harus rada gede nih ngasihnya, kan nggak begitu juga kali ya. Kalau ini mah kucel nih ya, kita kasih infaknya 500 aja misalkan, nggak begitu juga. Artinya seadanya kita, kalau kita memang mau ngasih infak ya maka kasihlah karena Allah. Kalau kita beramal karena manusia itu berarti kita sudah syirik ya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya ya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya, melakukan amal karena manusia itu syirik. Kita beramal itu karena Allah. Kalau kita beramal karena Allah, maka yakin kita tidak akan pernah merasa kecewa, tidak akan pernah merasa sakit hati, sekalipun orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Samalah, seperti misalkan Ustadzmu ngasih kopiah sama saya, ngasih peci sama saya, udah gitu sama saya dikasihin lagi ke orang lain. Ya, kalau ikhlas itu nggak akan sakit hati, tuh Ustadzmu itu nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena ikhlas. Karena mungkin di saya nggak cocok, ya, di saya kekecilan.
toh tetap pahalanya tetap dapat. Tetapi karena beliau ingin mendapatkan pujian dari saya, nah itu yang keliru tuh ya. Kadang kita sering begitu. Kita ngasih sama orang, ketika orang itu memanfaatkannya kembali ya, diberikan kepada orang lain, kita sering merasa kecewa. Ini keliru. Jadi kalau kita benar-benar yakin ya, benar-benar ikhlas karena Allah, maka setelah kita berikan benda tersebut kepada orang lain, itu terserah orang lain, gitu kan? Terserah. Jadi sekalipun dipicen bunyinya tetaplah, jangan, enggak usah sakit hati lah, biarin aja, itu godaan lah ya, gitu, godaan untuk menjaga Baik. keikhlasan kita. Allah taala alam. Kalau kata iklan mak WCW bablas anginnya kali ya. Baik, ini sudah ada resen dari Ibu Sandra. Bu Haja Sandra silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, misalnya gini Ustadz, kita ingin bersedekah, biasanya kita pengennya bersedekah di hari Jumat, atau misalnya kita berzakat, misalnya kita kumpulkan dulu zakat kita, nanti kita salurkan pas Ramadan. Itu gimana Ustadz? Termasuk menunda-nunda kebaikan? Iya, betul Bu ya. Karena zakat itu ya, zakat itu. Jadi kan gini, kalau kita bicara contoh Nabi itu rajin bersedekah, tetapi di Ramadan ditingkatkan, ya. Bukan Nabi mengumpulkan sampai Ramadan kemudian dikeluarkan Ramadan, bukan. Nah, kebiasaan kita memang kebanyakan begitu ya. Dikumpulkan pas Ramadan dikeluarkan. Padahal kalau yang namanya zakat itu tidak terikat oleh tidak terikat oleh momen tertentu ya, tetapi terikatnya oleh batasan waktu, oleh nisabnya, oleh haulnya kan gitu. Ya, artinya itu termasuk menunda-nunda, Bu. Jadi kalau Ibu misalkan ya kan kalau zakat mah kan per tahun, Bu. Ya, zakat mah per tahun. Jadi kalau Ibu punya simpanan, boleh Ibu awal mula menghitungnya dari bulan Ramadan, itu boleh kalau seperti itu. Biar nanti setiap Ramadan dikeluarkannya, boleh itu kalau zakat zakat simpanan ya yang dikeluarkan per tahun. Tapi kalau yang bersifat infak ya, kalau yang bersifat infak itu jangan ditunda-tunda. Ada saat ini, keluarkan saat ini ya. Jangan ditunda-tunda gitu. Ya, kenapa? Karena tadi kita belum tentu sampai kepada waktu yang kita rencanakan gitu. Nah, kecuali kalau zakat Ibu mau mulai saat ini, misalkan mulai tahun ini, saya mau ngitungnya nanti dari Ramadan, haulnya, ya nisabnya, biar nanti pas Ramadan dikeluarkan secara rutin, itu boleh kalau begitu. Kenapa? Karena zakat ini terikat oleh waktu ya. Nah, waktunya itu per tahun gitu. Jadi kalau Ibu mau mengubah waktu haulnya, boleh tuh Ramadan kalau zakat. Tetapi kalau infak mah jangan ditunda-tunda, jangan dikumpul-kumpul, langsung dikeluarkan saja, Bu ya, kalau infak begitu. Allah taala. Ini dari pertanyaan tadi ini ada juga pertanyaan dari Ibu Inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini perbedaan infak dan sedekah. Satu itu, yang kedua, pertanyaan juga dari Bapak Haji Ragil Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Maaf dari Solo. Aduh, alhamdulillah nih dari Solo ya. Sehat semoga Solo di sana, keluarganya. Ikut bertanya bab khutbah Jumat. Satu, ketika muazin sedang sehat, Assalamualaikum Pak Ragil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami bisa mengikuti. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya bacakan dulu pertanyaannya ya Pak Haji Ragil. Baik. Ini bab khutbah Jumat nih. Satu, ketika muazin sedang mengumandangkan azan, jamaah datang. Yang saya tanyakan, jamaah yang baru datang masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, apa menunggu sampai selesai azan? Oke. Dua, ketika berkhutbah lama, ya kira-kira setengah jam, dan kenyataannya banyak jamaah yang tertidur. Pertanyaannya, satu khutbah lebih baik mana antara khutbah lama atau pendek kira-kira 15 menit? Ya. Ini satu lagi pertanyaan, cara melaksanakan salat sunnah qobliyah zuhur yang 4 rakaat, 2 salam atau langsung 4 salam. Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi banyak pertanyaan, monggo silakan. Baik ya, yang pertama tadi sedekah, infak dan sedekah. Saya tulisnya begini ya. Jadi sedekah itu dibagi kepada dua ya. Ada yang mal itu harta, ada yang goer mal ya. Yang bukan harta ya. Sedekah itu bahasa umum, harta, yang mal dan yang bukan harta.
Nah, yang mal ini dibagi dua lagi, ada yang infak, ya, ada yang zakat. Ya, kebaca ya, semuanya kebaca ini tulisan saya, ya. Jadi sedekah itu ada yang mal, ada yang bukan mal. Seperti misalkan kata Nabi SAW, tabassumuka liwaji akhi sedekah. Ya, ini yang bukan mal. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, yang mal itu ada infak, ada zakat, ya. Zakat ini wajib. Zakat itu wajib, ditentukan batasan haul dan nisabnya. Infak itu ada yang wajib, ada yang tidak, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya. Itu infak. Nah, jadi gini, kalau orang itu mendapatkan hasil usaha yang lumayan besar tapi tidak termasuk komoditas zakat, berarti dia tetap wajib infak, ya. Wajib infak. Walaupun tidak ditentukan presentasinya gitu, ya. Nah, sementara yang sunnah itu adalah tambahan-tambahan setelah dia mengeluarkan zakat atau setelah dia mengeluarkan infak yang wajib tadi. Nah, itu perbedaan antara infak dan sedekah. Jadi sedekah itu adalah nama yang umum, ya. Sedekah itu nama yang umum, gitu, ya. Paham ya, insya Allah ya. Kemudian bentar, kok saya jadi nggak bisa keluar ini. Ya, gitu. Itu perbedaan antara sedekah dan infak. Jadi sedekah itu nama yang umum, ya. Sementara kalau infak adalah bagian dari sedekah, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, itu infak, ya. Nah, sementara zakat itu bagian dari sedekah juga. Makanya dalam Quran surah At-Taubah 60 Allah Ta'ala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah di sini diartikan zakat yang 8 asnaf itu, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya tuh jadi lupa pertanyaan berikutnya, yang pertama tadi. Tentang khutbah Jumat, ya. Ya, tentang bab Ya. Jumat. Bab Jumat, ya. Jadi mana yang didahulukan ketika kita masuk Jumat, ketika imam muadzin sedang berkumandang, apakah sholat tahiyatul masjid langsung ataukah mendengarkan? Yang tepat adalah langsung sholat, Pak, ya. Nah, ini kenapa? Karena kita tahu prioritas. Mendengarkan azan itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sementara mendengarkan khutbah itu merupakan bagian yang rukun, bahkan dikatakan oleh sebagian mazhab itu, ya. Makanya ketika kita masuk masjid, muadzin sedang berkumandang di waktu sholat Jumat, maka langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang lebih penting, yakni apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat jauh lebih penting untuk didengarkan dari awal ketimbang mendengarkan muazin. Berbeda di waktu-waktu yang lain. Kalau di waktu yang lain, tetap kita harus mendengarkan kumandang azan. Kalau di waktu yang lain, kita harus mendengarkan dulu. Tapi kalau khusus di waktu Jumat, ya, kita langsung sholat dulu, selesaikan dulu sholatnya. Kenapa? Karena kita mengejar khutbah, yang hukum khutbah itu lebih wajib untuk didengarkan ketimbang kita mendengarkan azan. Ya, Pak, ya? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berkhutbah, ya kira-kira setengah jam, dan kenyataannya banyak. Ya, karena kata Nabi SAW, khutbah itu ringkaskan khutbah, ya. Ringkaskan khutbah, panjangkan sholat, dan kita mau terbalik gitu. Ya, kita mau terbalik. Khutbahnya para ranjang, sholatnya sautan. Sholatnya dikit. Harusnya yang sunnah itu khutbahnya ringkas, sholatnya yang agak panjang gitu. Ya, sholatnya ringkas, khutbahnya ringkas, sholatnya yang agak panjang, ya. Jadi khutbah itu harus jawami'ul kalim, ya, harus ringkas sehingga tidak banyak orang yang tertidur seperti tadi kata Ustadzmu, ya. Jangan cari yang kasisi, ya, jadi gak sirem. Jumatan itu seperti sirem. Tahu Bapak Ibu sirem? Kasisi bari perem, ya. Udah gitu udah juga sirem pada tapakur, ya. Tapakur itu tapas sebari ngabekur. Gitu, ya. Itu ketika Jumatan tuh banyak yang begitu. Jadi ringkaskan khutbah, panjangkan sholat. Makanya kan salah satu di antara sholat bacaan yang sunnah di waktu sholat Jumat itu, ya, selain al-a'la sama al-ghasyiyah, itu al-jumu'ah sama al-munafikun, ya. Salah satu bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi itu, rakaat pertama beliau baca al-jumu'ah,
Rakaat keduanya beliau baca Al-Munafiqun. Ya, Allah Ta'ala alam. Baik Ustadz. Ini Oh iya, cara melaksanakan Ya, sholat sunnah satu lagi. qabliyah. Ya. Kata Nabi SAW, sholatul lail masna masna. Sholatul lail wa sholatun nahar masna masna. Ya, jadi sholat siang sama sholat malam itu kata Nabi 2 rakaat, walaupun jumlahnya 4. Gitu ya. Jadi yang terbaik adalah sholatnya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, sebagaimana hadis yang umum, sholatul lail wa sholatun nahar masna masna. Sholat siang, sholat malam kata Nabi 2 rakaat. Allahu Ta'ala. Baik Ustadz, ini karena waktu juga sudah jam 6:05 ternyata ya. Ya. Saya ingin menyampaikan. Terima kasih Ustadz, penyampaian materinya ini sangat menarik dan sudah dapat ilmunya. Harus saya aplikasikan, jangan Jumatan nyender di tiang, jangan fatur, jangan siram ya. Harus berlama-lama ada di saf depan buat kaum laki-laki ini ya. Insyaallah. Baik Kang Dea, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu dan Bapak terkait dengan sedekah kajian subuh dan Harifah berbagi ya. Karena kemarin sudah kami tutup untuk Harifah berbagi. Update terakhir di tanggal 1 Februari yang baru-baru belum masuk Kang Dea. Ini Harifah berbagi Bapak Ibu total dana 25.666.421. Insya Allah kami akan salurkan karena memang ditujukan kepada saudara kita yang sedang menempati hunian sementara. Kami akan menyampaikan di tanggal 11 Maret untuk saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang ya. Dan sedekah kajian subuh 4.454.000 ini insya Allah mohon doanya mudah-mudahan kajian subuh ini juga akan digunakan sedekah ini untuk mendukung secara teknis di kajian subuh ya. Sementara kami tutup di bulan akhir Januari kemarin dan nanti akan menjadi 0 kembali ya. Dan termasuk juga titipan wakaf Quran kami akan salurkan kepada santri yang di Kabupaten Lumajang. Tanggal 9, tanggal 23 Maret jangan lupa Harifah ada program umroh ya bersama Harifah Tur. Silakan dicatat tanggalnya di tanggal 9 23 Maret. Ini biaya umrohnya ya. Untuk sekarang boleh sekamar berempat dan informasinya karantina sekarang sudah menjadi 5 hari ya. Tidak lagi 7 hari Ustadz nih. Tak perlu menunggu untuk berumur tidak perlu menunggu untuk berumur untuk daftar haji, daftarkan segera untuk saudara, kerabat, putra-putri kita usia di atas 12 tahun boleh mendaftar untuk haji. Jangan sampai nunggu berumur, kasihan karena memang masa tunggu di Jawa Barat saja, ini di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Barat itu 21 tahun. Bahkan di Makassar Ustadz itu 42 tahun ya. Jadi saya coba cari-cari. Jadi kalau daftarnya usia 40 tahun, walau alam bisawab itu 40 itu apakah kejar atau tidak ya. Ini fasilitas yang kami tawarkan untuk fasilitas haji, maktabnya di Arafah di 112 menjadi 3 ruangan. Ini ruangan khutbah Arafah, ada tempat untuk istirahat jamaah laki-laki dan ada tempat istirahat untuk jamaah perempuan. Diberikan juga untuk kamar mandinya masing-masing juga ada, makanan juga disiapkan. Dan ini maktab di 112 di Mina. Sangat aman dan nyaman, ada tempat penyimpanan. Masa tunggunya daftar haji kuota 7 tahun, tetapi sebuah solusi yang terbaik. Ingin berangkat, waktunya pendek, ingin segera berangkat, maka daftar dengan menggunakan haji furoda, menggunakan visa furoda. Jangan salah pilih ya Bu, banyak yang menjual haji furoda menggunakan visa pekerja. Nah, kalau Khalifah menggunakan visa haji furoda resmi, berangkat tahun yang sama, daftar tahun yang sama, insya Allah jika visa approval. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2022 hajinya mudah-mudahan bisa diselenggarakan dan besok insya Allah kajian qiraah bersama Ustadz Agus Salim Hasanuddin SPD ini akan mengkaji tentang tilawah Quran, bacaan-bacaan Quran ya. Terima kasih. Silakan daftarkan umroh dan hajinya. Insya Allah di kolom fitur chat sudah ada para petugas, ada Pak Muh, ada Kang Dea, ada Mbak Ana. Ya, saya nggak tahu Pak Muh yang mana. Ya mudah-mudahan sehat semua para petugas. Terima kasih Ustadz Gun-Gun, Kang Dea, Pak Rustam ada yang ditambahkan Pak? Cukup. Cukup ya. Terima kasih Bunda Empe, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan maya ini dan terima kasih Ustadz Wijayanto ya walaupun pakai kode iPhone. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih yang ada di Solo, yang di Jogja,
Yang di Jakarta, Ibu Bapak sekalian, saya yang bertugas Muhammad Nur, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.